Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang, waktu dan kerja keras adalah jawaban terbaik atas penghinaan. Kisah ini tentang seorang wanita biasa yang tak memiliki kecantikan bak selebriti atau gelar bergengsi di balik namanya. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai. Hati yang sabar, semangat yang tak mudah padam, dan tekad kuat untuk bangkit. Pernikahannya dulu terlihat begitu indah. Ia mencintai suaminya sepenuh hati, memberi seluruh pengabdiannya sebagai istri. Ia memilih menjadi wanita rumahan, merawat rumah, dan menyediakan segalanya untuk suami dengan cinta dan keikhlasan. Tapi kenyataan seringkali tak semanis harapan. Suaminya justru mengkhianatinya, berpaling pada wanita lain yang dianggap lebih menarik. Wanita karir yang tampil modis, penuh percaya diri, dan selalu bersinar dalam balutan pakaian mahal. Matahari pagi menembus jendela rumah kecil bergaya minimalis yang terletak di ujung kompleks perumahan baru. Udara masih segar, dan kicauan burung terdengar bersahutan di antara dedaunan yang bergoyang perlahan. Di dapur yang hangat dan wangi, Nabila tengah sibuk menyiapkan sarapan. Ia mengenakan apron bermotif bunga, rambutnya diikat rapi, dan senyumnya terpancar penuh cinta. Sambil mengaduk sayur bening dan membalik telur dadar di atas wajan, sesekali ia melirik jam dinding. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Reza, suaminya, muncul dengan senyum mengembang, rambut sedikit berantakan, dan pandangan lembut yang tertuju hanya pada Nabila. "Pagi, istri cantik," sapanya, lalu mencium kening Nabila penuh sayang. "Pagi juga, Mas. Sarapannya hampir siap," jawab Nabila sambil tertawa kecil. Mereka duduk berdua di meja makan mungil yang dihias taplak sederhana. Di atas meja, tersedia sepiring nasi hangat, telur dadar, sayur bening bayam, dan segelas teh manis kesukaan Reza. Meski bukan hidangan mewah, semuanya terasa istimewa karena dibuat dengan cinta. Setelah sarapan, Reza bersiap pergi ke kantor. Ia bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan otomotif yang tengah berkembang. Sebelum berangkat, ia selalu menepuk pundak Nabila lembut, lalu mengecup pipinya. "Aku beruntung banget punya kamu, Bill. Jangan pernah berubah ya." Nabila hanya tersenyum. Ia memang memilih menjadi ibu rumah tangga sejak menikah 2 tahun lalu. Bukan karena tak bisa bekerja, ia lulusan universitas negeri ternama, namun karena ingin mendampingi suami dan membangun rumah tangga yang hangat dari dalam. Setiap sudut rumah mereka adalah hasil kerja keras dan cinta. Tanaman kecil di teras, pajangan foto di ruang tamu, bahkan dapur mungil yang selalu bersih, semuanya mencerminkan kerjasama dan kebersamaan mereka. Setiap sore, Nabila selalu menunggu Reza pulang dengan wajah berseri. Ia akan menyambut suaminya dengan secangkir teh dan senyum hangat. Mereka berbincang tentang hari masing-masing, menonton tayangan kesukaan berdua, atau sekadar duduk di teras sambil melihat bintang-bintang di langit malam. Akhir pekan menjadi momen paling ditunggu. Kadang mereka memasak bersama di dapur, atau pergi berdua naik motor keliling kota untuk mencari jajanan kaki lima. Pernah sekali mereka nekat naik angkot ke taman kota, hanya untuk bernostalgia masa kuliah dulu. "Kalau sudah punya anak nanti, kita ajak main ke taman ini juga, ya," kata Reza saat itu, memandang Nabila dengan mata penuh harapan. Nabila mengangguk, menggenggam tangan suaminya lebih erat. Ia merasa hidupnya sudah sempurna. Ia tak butuh perhiasan mahal atau liburan mewah. Cukup rumah sederhana dan suami yang mencintainya tulus. Itu sudah lebih dari cukup. Setiap malam sebelum tidur, Reza selalu membacakan doa. Tangan mereka saling menggenggam di atas selimut. Tak ada amarah, tak ada keraguan. Hanya cinta, rasa syukur, dan harapan-harapan kecil yang mereka tanam bersama. Keluarga besar mereka pun mendukung penuh pernikahan ini. Orang tua Nabila sangat menyayangi Reza, begitu pula sebaliknya. Setiap Lebaran, mereka selalu bergantian mudik ke rumah masing-masing, membawa oleh-oleh dan tawa. "Mas, tahun depan kita umrah bareng, yuk," ucap Nabila suatu malam, sambil memeluk Reza dari belakang. "Insya Allah."
Asal kamu terus dampingin aku seperti ini, semua mimpi kita pasti tercapai. Dan Nabila percaya. Ia percaya bahwa cinta sejati tak butuh banyak alasan untuk bertahan. Ia percaya bahwa Reza adalah lelaki terbaik yang Tuhan kirimkan untuknya. Ia percaya bahwa rumah tangga mereka akan terus hangat dan damai, seperti pagi-pagi sederhana yang selalu mereka lewati bersama, dengan secangkir teh manis, senyum tulus, dan hati yang penuh cinta. Ia tak tahu bahwa suatu saat nanti, badai akan datang menghantam kehidupannya. Tapi untuk saat ini, hidup mereka tenang, indah, bahagia. Waktu berjalan, seperti aliran air yang tak bisa dihentikan. Pernikahan Nabila dan Reza kini memasuki tahun ketiga. Banyak hal tetap berjalan seperti biasa. Sarapan bersama, Reza berangkat kerja dengan ciuman di kening, dan Nabila setia menjaga rumah tetap rapi dan hangat. Namun, di balik rutinitas yang tampak sama, perlahan muncul perubahan kecil yang tak bisa lagi disembunyikan. Semua berawal dari hal-hal yang remeh. Reza mulai lebih sering membawa pulang pekerjaan. Malam-malam yang biasanya mereka habiskan dengan menonton acara favorit, kini digantikan dengan Reza duduk berjam-jam di depan laptop, jarang mengajak bicara, dan tampak lebih mudah lelah. "Aku ngerti kamu capek, Mas," ucap Nabila suatu malam. "Tapi jangan terlalu forsir ya. Aku kangen ngobrol sama kamu." Reza hanya tersenyum samar. "Iya, Bil. Maaf ya, kerjaan kantor lagi padat banget." Nabila mengangguk. Ia mencoba memahami. Lagi pula, ia tahu Reza memang sedang mendapatkan tanggung jawab lebih besar di kantor. Ia pun makin rajin mengurus rumah, menyiapkan menu-menu baru, bahkan mempercantik diri agar Reza senang saat pulang. Tapi entah mengapa, semakin hari, Reza makin menjauh secara emosional. Puncaknya adalah ketika Reza mulai sering pulang terlambat. Dulu ia selalu memberi kabar jika akan pulang malam, kini sering hanya meninggalkan pesan singkat. "Lembur, jangan tungguin." Malam-malam Nabila pun jadi sunyi. Ia menanti di ruang tamu dengan secangkir teh yang dingin, berharap suara kunci membuka pintu. Tapi ketika Reza akhirnya datang, wajahnya lelah dan sikapnya dingin. Tak ada lagi pelukan. Tak ada lagi cerita. Hanya lelah yang dibawa pulang. Suatu sore, saat Nabila sedang menyapu halaman, tetangganya yang ramah, Bu Tati, menghampirinya. Wajahnya tampak ragu, seolah menimbang-nimbang apakah perlu berbicara atau tidak. "Nabila, maaf ya, Bu Tati cuma mau tanya, suamimu kerja di kantor yang di jalan utama itu, kan?" Nabila mengangguk. "Iya, betul, Bu. Memangnya kenapa?" Mungkin Bu Tati salah lihat. Tapi tadi siang Bu Tati lewat ke arah kantor itu, lihat kayaknya Mas Reza lagi jalan bareng perempuan. Cantik, rapi banget, kayak orang kantoran. Naik mobil sedan." Nabila tercekat sejenak. Ia berusaha tersenyum meski dadanya berdebar. "Oh, mungkin teman kantornya, Bu. Kan sering juga kerja tim." "Iya, mungkin." Bu Tati buru-buru berlalu. Nabila tak langsung berpikir buruk. Ia percaya pada suaminya. Tapi malam itu, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Ada rasa tak nyaman yang muncul, meski ia tak ingin mengakuinya. Beberapa minggu berikutnya, kecurigaan itu makin sulit ditepis. Reza mulai sering menyimpan ponselnya dengan password. Ia juga mulai lebih sering pergi di akhir pekan, dengan alasan ada proyek luar kota. Saat Nabila menawarkan ikut, Reza langsung menolak halus. "Enggak usah, Bil. Capek nanti kamu. Lagian ini bukan jalan-jalan, kerja serius." Suatu hari, saat sedang merapikan lemari Reza, sebuah nota restoran jatuh dari saku jasnya. Tertulis tanggal dan jam makan malam. Di hari Reza bilang lembur. Dan itu restoran mewah, bukan tempat yang biasa dikunjungi untuk urusan kantor. Nabila menatap kertas kecil itu lama. Tangannya bergetar. Air matanya menggenang. Tapi ia tak menangis. Ia masih mencoba mencari alasan. Mungkin hanya makan malam bersama klien. Mungkin tak ada apa-apa. Namun hatinya berkata lain. Keesokan harinya, Nabila memberanikan diri menyusul ke kantor Reza. Ia ingin memberi kejutan, membawa makan siang buatan sendiri, seperti masa awal pernikahan dulu. Ia mengenakan dress sederhana dan riasan tipis, berharap bisa menghidupkan kembali suasana yang dulu pernah hangat. Namun begitu tiba di area kantor dan berjalan masuk ke lobi, langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, ia melihat Reza.
berdiri berdampingan dengan seorang wanita muda berpenampilan elegan. Wanita itu tertawa, memegang lengan Reza akrab. Dan Reza tersenyum, membiarkan wanita itu menyentuhnya. Nabila tak bisa bergerak. Waktu seakan berhenti, hatinya runtuh perlahan. Ia pulang tanpa bicara, tanpa memberitahu Reza bahwa ia datang. Malam harinya, Reza pulang seperti biasa. Wajahnya datar, dan ia langsung masuk kamar tanpa menanyakan kabar Nabila. Seakan hari itu tak ada apa-apa. Seakan semua masih berjalan seperti biasa. Ya, namun bagi Nabila segalanya telah berubah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia duduk sendirian di teras, memandangi langit gelap dengan dada yang penuh sesak. Ia tahu, badai itu benar-benar sudah mulai datang. Ia belum tahu seberapa besar kerusakannya. Tapi ia mulai mempersiapkan hati. Perlahan, cinta yang dulu tumbuh subur di hatinya, kini mulai layu. Sudah seminggu sejak Nabila melihat dengan mata kepalanya sendiri, Reza tertawa akrab dengan perempuan lain di kantor. Meski tak ada pelukan atau ciuman, tatapan mereka berbicara lebih banyak dari apapun. Ada kenyamanan, ada keintiman yang tak mungkin dimiliki dua orang yang sekadar rekan kerja. Nabila menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, dan menyambut Reza pulang dengan senyum yang dipaksakan. Tapi di dalam dirinya, ada perang besar antara logika dan perasaan. Ia ingin bertanya, ingin menuntut kejelasan, tapi juga takut dengan jawaban yang akan ia terima. Ia tahu, pertanyaan itu mungkin akan mengakhiri segalanya. Dan hari itu pun datang. Malam itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak rapi dan wangi, tapi ekspresinya kaku. Nabila menyajikan makan malam seperti biasa, tapi Reza hanya menatapnya sebentar lalu berkata, "Kita bisa bicara setelah makan?" Jantung Nabila langsung berdegup kencang. "Boleh," jawabnya pelan, menunduk untuk menyembunyikan kegugupan. Setelah makan malam yang sunyi dan canggung, mereka duduk di ruang tamu. Reza menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit sejenak sebelum akhirnya membuka suara. "Bill, aku mau ngomong sesuatu yang penting." Nabila mengangguk, mencoba menenangkan tangis yang mulai mendesak. "Aku rasa pernikahan kita sudah nggak sehat lagi." Napas Nabila tercekat, tapi ia hanya diam, memberi Reza kesempatan melanjutkan. "Aku ngerasa kita nggak sejalan. Kamu terlalu fokus di rumah, terlalu tenang. Aku butuh pasangan yang bisa bareng aku berkarir, yang bisa ngerti ritme hidupku sekarang," ucap Reza tanpa melihat mata istrinya. Nabila masih terdiam, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah jatuh cinta sama dia ya?" tanyanya pelan. Reza menoleh terkejut, tapi tak membantah. Tak ada tidak, atau kamu salah. Hanya keheningan yang menjawab. "Semenjak kamu naik jabatan, kamu berubah. Aku tahu kamu mulai jenuh sama aku," lanjut Nabila, suaranya mulai bergetar. "Tapi kenapa harus menyakitiku seperti ini?" Reza menunduk, menghela napas. "Aku nggak berniat menyakitimu, tapi aku juga nggak bisa membohongi diriku sendiri." Nabila menutup wajahnya. Air matanya akhirnya jatuh. Hatinya remuk. Ia telah mengorbankan begitu banyak, karier, waktu, tenaga, bahkan harga diri, demi menjaga rumah tangga ini. Tapi Reza memilih pergi demi wanita lain yang lebih sepadan. "Aku minta cerai," ucap Reza akhirnya, tegas tapi pelan. Kata itu menggema di benak Nabila. Sepanjang malam, ia menangis diam-diam di balik pintu kamar, sementara Reza tertidur di sofa dengan wajah tenang. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi ia tahu ini nyata. Proses perceraian berjalan cepat. Reza yang kini mapan dengan koneksi hukum di kantornya, menyiapkan segala dokumen dengan rapi. Nabila menandatangani dengan tangan gemetar. Ia tak meminta harta gono gini, tak menuntut apapun. Ia hanya ingin bebas dari luka. Setelah resmi bercerai, Nabila membawa koper kecil dan pulang ke rumah orang tuanya. Ia duduk lama di pelukan ibunya, menangis seperti anak kecil. Ayahnya hanya diam, tapi dari tatapannya, ia tahu betapa kecewanya sang ayah pada Reza, menantu yang dulu begitu mereka banggakan. Hari-hari awal pasca perceraian adalah neraka bagi Nabila. Ia sulit makan, sulit tidur, dan setiap sudut rumah mengingatkannya pada luka. Tapi perlahan, dengan doa ibunya dan kekuatan yang ia kumpulkan sendiri, Nabila mulai bangkit. "Sampai kapan kamu mau terus seperti ini, Nak?"
tanya ibunya suatu sore. Hidup kamu belum selesai. Kamu masih muda. Masih bisa bangkit. Nabila mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan, tapi satu hal pasti. Ia harus berdiri lagi. Di suatu pagi yang biasa, Nabila duduk di teras sambil menatap jalanan sepi. Ada gerobak bakso milik tetangganya lewat, diiringi aroma kuah kaldu yang menggugah selera. Entah kenapa, sesuatu dalam dirinya tergerak. Ia berpikir, bagaimana kalau aku mulai dari sini? Bukan karena ingin menjadi besar atau kaya raya, tapi karena ia tahu, untuk menyembuhkan diri, ia harus sibuk, harus bergerak, harus berdiri di atas kakinya sendiri. Hari itu Nabila memantapkan hati. Aku akan jualan bakso, katanya. Orang-orang terdekat sempat ragu, tapi Nabila hanya tersenyum. Kalau aku bisa mencintai orang yang menghancurkanku, masa aku nggak bisa mencintai hidupku sendiri? Gerobaknya tidak baru. Catnya sudah pudar, dan roda sebelah kiri sering macet. Tapi di mata Nabila, gerobak itu adalah simbol dari langkah awal. Sebuah keputusan yang lahir dari luka, tapi ditopang keberanian. Ia membelinya dari seorang tetangga yang sudah tua, dan tak sanggup berjualan lagi. Dengan uang tabungan yang tersisa, Nabila mulai meracik resep bakso dari nol. Ia belajar dari berbagai video daring, mencoba berbagai campuran daging, rempah, dan kaldu, sampai akhirnya menemukan rasa yang menurutnya pas. Beberapa kali gagal, beberapa kali bantet, tapi ia terus mencoba. Ibunya, Bu Murni, ikut membantu di dapur. Yang penting niatmu lurus, nak, ucapnya sambil menggiling daging dengan tangan sendiri. Jangan malu kerja halal. Enggak, Bu, aku bangga. Aku enggak sedang jatuh, aku sedang berdiri, jawab Nabila sambil tersenyum. Pagi itu, Nabila mendorong gerobaknya ke depan halaman rumah. Di sisi gerobak tertulis, Bakso Nabila, hangat dan nikmat dengan huruf besar buatan tangan sendiri. Di belakangnya, kuali besar berisi kuah panas mengepul dengan wangi kaldu yang menggoda. Ia mengenakan celemek sederhana, rambut diikat ke belakang, dan wajah bersih tanpa riasan. Meski dagdikduk, Nabila menyapa pelanggan pertamanya dengan senyum ramah. Seorang anak kecil yang lewat bersama neneknya memesan 2 mangkuk. Bakso pertama terjual. Lalu yang kedua. Lalu ketiga. Dari tetangga dekat, hingga anak-anak sekolah yang penasaran karena gerobak baru itu tampak mencolok di tikungan. Hari pertama terlewati dengan kelelahan luar biasa, namun hatinya bahagia. Ada rasa puas yang tidak pernah ia rasakan saat menjadi istri rumah tangga sepenuhnya. Ini adalah jerih payahnya sendiri. Darah dan keringatnya sendiri. Namun tak semua mata memandang baik. 3 minggu kemudian, saat gerobak baksonya mulai dikenal dan pelanggan mulai datang tetap, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Nabila yang tengah melayani pembeli, mendongak. Dari dalam mobil itu turun Reza, mantan suaminya, bersama seorang wanita cantik berambut panjang, berkacamata hitam, mengenakan blazer elegan dan sepatu hak tinggi. Ia mengenali wanita itu dengan jelas, Fanya. Wanita yang dulu hanya ia lihat dari jauh di kantor Reza. Wanita itu kini telah menjadi istri sah Reza. Hai Nabila, sapa Fanya dengan senyum tipis yang sinis. Nabila membalas dengan anggukan sopan. Silakan duduk kalau mau pesan. Reza mengedarkan pandangan ke sekitar, lalu menatap gerobak itu. Kamu beneran jualan bakso? Nabila mengangguk. Iya, kenapa? Fanya tertawa pelan. Ya ampun, aku kira kamu bercanda waktu dengar kabar ini. Tapi ternyata beneran jualan di depan rumah begini. Nabila tetap tenang meski hatinya mencelos. Ini makanan jalanan loh, panas, bau, dan kamu sampai rela berdiri seharian demi ini? Ejek Fanya, memandang dari atas ke bawah. Reza menambahkan, dulu kamu terlalu sederhana buat aku. Sekarang kamu jadi lebih sederhana dari yang aku kira. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. Suasana jadi canggung. Tapi Nabila tetap berdiri, tidak bergeming, tidak membalas. Aku senang-senang aja kok, jawab Nabila tenang. Karena aku tahu rasa capekku ini akan jadi rezeki yang halal. Aku nggak harus pura-pura bahagia dengan barang mahal, yang belum tentu dibeli dengan cara jujur. Fanya mendelik, Reza mulai tak nyaman. Namun sebelum mereka bisa membalas, seorang pembeli datang dan memesan 3 bungkus bakso.
Nabila langsung tersenyum dan kembali melayani dengan cekatan, seolah tak terjadi apa-apa. Reza dan Fanya akhirnya pergi dengan muka tak enak. Tapi sebelum masuk ke mobil, Fanya sempat berkata keras, "Kamu itu cuman perempuan gagal, Bil. Dan kamu akan tetap di sini, jualan bakso selamanya." Nabila hanya menatap keduanya dari jauh. Tidak marah, tidak menangis. Ia tahu, hinaan itu akan ia ubah menjadi bahan bakar. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Malam itu, Nabila duduk di ruang tengah menghitung hasil penjualan. Meski belum banyak, tapi cukup untuk menabung sedikit. Ia mencatat semua dengan rapi di buku kecil. "Bu," katanya pelan pada ibunya yang duduk di samping. "Suatu hari nanti aku akan buka cabang. Aku nggak akan terus jualan di depan rumah. Tapi aku akan punya warung sendiri. Tempat yang nyaman, bersih, dan halal. Orang yang dulu menghina akan lihat sendiri." Bu Murni tersenyum bangga. "Kamu memang anak ibu, perempuan yang kuat." Nabila menatap langit malam dari jendela. Ia tahu jalan di depan masih panjang. Tapi satu hal yang ia yakini, ia sudah melewati hari terburuknya. Dan besok ia akan terus melangkah, satu mangkuk bakso demi satu mimpi. Musim berganti. Hujan mulai sering turun di sore hari, namun gerobak bakso Nabila tetap berdiri kokoh di depan rumah. Panas, hujan, bahkan cibiran tidak menghentikannya. Ia sudah terbiasa mendorong gerobaknya sejak pagi, mempersiapkan bahan-bahan sejak subuh, dan melayani pembeli hingga malam. Tapi hasilnya tidak mengecewakan. Perlahan tapi pasti, penghasilan hariannya terus meningkat. Bakso racikannya punya rasa yang khas. Kuah kaldunya kuat dan gurih, baksonya kenyal dan padat, sambalnya mantap. Beberapa pelanggan mulai merekomendasikan ke teman dan saudara. Nama bakso Nabila mulai sering terdengar di obrolan warga komplek dan grup WhatsApp ibu-ibu sekolah. Dalam waktu 4 bulan, pembelinya tak hanya warga sekitar, tapi juga pengunjung dari luar daerah yang penasaran. Melihat antusiasme yang terus tumbuh, Nabila mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Ia menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli peralatan yang lebih baik, memperbarui gerobaknya dengan desain lebih menarik, dan mulai membuat media sosial sederhana untuk promosinya. Suatu hari, seorang food blogger lokal secara tak sengaja membeli semangkuk baksonya dan mengunggah ulasan positif di Instagram. Hanya dalam semalam, followers akun Aul Bakso Nabila melonjak. Pesanan datang tidak hanya dari pelanggan langsung, tetapi juga dari layanan pesan antar makanan. "Bu, aku lagi cari tempat sewa kecil buat buka cabang pertama," ujar Nabila suatu pagi sambil mencatat daftar harga bahan baku. Bu Murni menoleh dengan terkejut. "Cepat sekali kamu berkembang, Nak. Semua karena Allah dan usaha." "Dan juga doa ibu," jawab Nabila tersenyum. "Aku juga mau rekrut karyawan biar bisa fokus kelola manajemen." Tak lama setelah itu, warung kecil sederhana dibuka di pinggir jalan utama. Warung itu hanya cukup menampung 6 meja, tapi lokasinya strategis, dekat sekolah, perkantoran, dan halte bus. Desainnya bersih dan menarik, dengan warna dominan krem dan hijau daun. Di dinding tertempel foto-foto menu dan slogan yang menggugah selera. Bakso Nabila hangatnya tak hanya di kuah tapi di hati. Hari pertama pembukaan, warung itu penuh sesak. Beberapa pelanggan bahkan rela antre di luar. Wartawan lokal sempat datang dan menulis artikel pendek di harian kota. Nama Nabila mulai dikenal sebagai pengusaha muda inspiratif. Di sisi lain, kehidupan Reza mulai terasa tak seindah yang ia bayangkan. Setelah pernikahan dengan Fanya, gaya hidup mereka berubah drastis. Fanya terbiasa hidup dengan standar tinggi, tas bermerek, makan di restoran mahal, liburan keluar kota hampir setiap bulan. Reza awalnya merasa bangga bisa menyenangkan istrinya. Tapi lama-lama, pengeluaran jauh melampaui pemasukan. Tabungan mereka menipis. Cicilan rumah mewah dan mobil mulai menunggak. Fanya menuntut lebih, sementara Reza mulai kewalahan di kantor, karena kinerjanya menurun akibat tekanan finansial di rumah. Suatu malam, Reza pulang dan mendapati Fanya marah besar. "Kartu kreditku ditolak, kamu janji mau lunasin minggu lalu," teriaknya. "Aku udah coba, Van, tapi gaji bulan ini habis buat bayar rumah." "Sudah, aku capek. Aku nggak mau hidup melarat kayak mantan istrimu yang jualan bakso itu." Ucapan itu menusuk Reza.
Wajah Nabila tiba-tiba terbayang di benaknya. Dulu, Nabila tak pernah menuntut apa-apa. Ia tak pernah merengek minta dibelikan tas mahal, atau marah karena tidak diajak liburan. Tapi Reza telah meninggalkan semua itu, demi wanita yang kini tak pernah puas. Beberapa minggu kemudian, rumah mereka disita karena gagal bayar cicilan selama 5 bulan. Mobil pun ditarik leasing. Fanya marah besar dan akhirnya meninggalkan Reza tanpa sepatah kata pun. Dalam waktu singkat, Reza kehilangan segalanya. Suatu pagi, di tengah aktivitas di warung baksonya, Nabila mendapat kabar bahwa mantan suaminya kini tinggal menumpang di rumah salah satu temannya. Reza dipecat dari pekerjaannya karena kasus pemalsuan laporan keuangan. Hal yang ia lakukan demi menutupi kebocoran dana pribadi. Beberapa hari setelah itu, Reza datang diam-diam ke warung. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya tirus, bajunya lusuh, dan tatapan matanya kosong. "Nabila," suaranya parau saat berdiri di depan meja kasir. Nabila menoleh. Ia mengenali wajah itu dalam sekejap, meski sudah jauh berubah. Aku minta maaf. Semua kata-kataku dulu, semua perlakuanku ke kamu, aku salah." Nabila menatapnya dengan tenang. Ada gemuruh kecil di dadanya, tapi ia menenangkan diri. "Aku kehilangan semuanya, Bill. Rumah, kerjaan, Fanya pun pergi ninggalin aku. Aku tahu aku nggak pantas, tapi bolehkah aku ikut bantu di sini? Jadi tukang cuci piring pun nggak apa-apa." Hening sejenak. Lalu Nabila menjawab pelan, tegas, dan tulus. "Maaf, Mas. Tapi tempat ini bukan untuk orang yang dulu meremehkan kerja keras dan kesederhanaan. Aku nggak punya dendam, tapi aku punya batas untuk menjaga diri dari orang yang dulu melukaiku." Reza tertunduk. Tak berkata apa-apa. Ia akhirnya berbalik pergi, langkahnya gontai, menyisakan keheningan yang panjang. Malam harinya, Nabila menulis sesuatu di buku catatannya. "Dulu aku dihina karena jualan bakso. Kini bakso ini yang membangkitkanku. Hidup akan selalu berputar, dan Tuhan tak pernah tidur melihat siapa yang sabar dan siapa yang sombong." Ia memandangi warung kecilnya yang kini penuh senyum pelanggan. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi berada di titik rendah. Ia telah bangkit. Ia telah menang. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan kesabaran akan mengantar pada kebahagiaan sejati. 1 tahun telah berlalu sejak Nabila membuka warung bakso pertamanya di pinggir jalan utama. Dalam waktu yang relatif singkat, usahanya berkembang pesat. Reputasi bakso Nabila tak lagi sekadar nama di kalangan warga lokal, melainkan telah menjadi pembicaraan di media kuliner kota. Di berbagai platform sosial media, nama Nabila sering muncul sebagai contoh pengusaha mandiri yang sukses bangkit dari keterpurukan. Tawaran kerja sama berdatangan. Bahkan, beberapa investor mencoba mendekatinya untuk menjadikan bakso Nabila sebagai waralaba nasional. Namun Nabila tetap selektif. Ia tak ingin melepas kendali hanya demi ambisi besar. Baginya, cita rasa dan kualitas adalah harga mati. Dengan tabungan yang terus bertambah, Nabila memutuskan membuka cabang kedua. Kali ini di lokasi strategis dekat kampus ternama di kota itu. Ia menyewa ruko kecil berlantai 2, memodifikasinya menjadi tempat makan modern, namun tetap ramah kantong. Interiornya dibuat lebih estetik. Ada pojok foto untuk pelanggan yang suka selfie, dan fasilitas wifi gratis yang jadi daya tarik tersendiri bagi anak muda. Pada hari pembukaan, pengunjung membludak. Mahasiswa, dosen, bahkan food vlogger hadir untuk mencicipi. Antrian panjang mengular sejak pukul 10 pagi, dan dalam waktu 2 jam, seluruh stok bakso habis terjual. Nabila berdiri di balik meja kasir, tersenyum penuh haru melihat warungnya dipenuhi tawa dan pujian. "Ibu pasti bangga banget ya," ucap salah satu karyawannya yang setia Rini. Nabila hanya mengangguk pelan. Di balik wajah tenangnya, ada rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata. Ia masih mengingat jelas hari-hari ketika ia mendorong gerobak berat di bawah terik matahari. Saat itu, orang-orang memandangnya rendah. Tapi kini, semua itu menjadi pijakan yang mengokohkan langkahnya. Sore itu, Nabila duduk di lantai 2 warung cabang barunya, menikmati semangkuk bakso buatan sendiri. Ia membuka ponselnya dan membaca pesan dari seorang pelanggan. "Terima kasih Mbak Nabila. Baksonya selalu menghibur hati saya. Rasanya seperti buatan ibu sendiri.
Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena ia sadar apa yang ia lakukan bukan sekadar jualan makanan. Ia sedang membagikan cinta, harapan, dan kekuatan dalam semangkuk bakso. Sementara itu, kabar mengenai kesuksesan Nabila sampai juga ke telinga Reza. Ia kini tinggal berpindah-pindah tempat, mengandalkan bantuan dari 1-2 teman lama yang perlahan menjauh. Penampilannya jauh dari bayangan siapa dirinya dulu. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusam, dan tubuhnya makin kurus. Suatu hari, ia duduk di bangku taman dekat ruko baru milik Nabila, memperhatikan dari kejauhan. Hatinya tercabik melihat keramaian di warung yang dulu dianggap rendahan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Nabila disambut pelanggan seperti selebritas. Para pekerjanya menghormatinya, dan banyak anak muda memujinya sebagai sosok inspiratif. "Kenapa aku dulu buta?" gumamnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dulu, ia memilih Fanya karena ingin wanita yang tampil cemerlang di luar. Wanita karier yang terlihat mewah dan mengilap di mata orang lain. Tapi ia lupa, kilau sejati tak selalu datang dari kemasan luar. Ia menukar cinta tulus dengan kebanggaan kosong, dan kini ia kehilangan keduanya. Beberapa hari kemudian, Reza kembali mencoba menghubungi Nabila lewat email. Kali ini bukan untuk meminta pekerjaan, tetapi untuk mengungkapkan penyesalan terdalamnya. "Aku tahu ini tak akan mengubah apa-apa, Bill. Tapi aku ingin kamu tahu, aku iri padamu. Kamu kuat, kamu tidak menyerah, dan kamu berhasil. Dan aku hanyalah bayangan dari diriku sendiri. Maaf telah menyakitimu." Nabila membaca pesan itu lama. Ia tidak membalas, tapi di hatinya ia sudah memaafkan. Karena ia tahu, memaafkan bukan berarti menerima kembali, tapi melepaskan luka, agar dirinya bisa terus melangkah tanpa beban masa lalu. Kini, hidup Nabila jauh lebih berarti. Ia tidak hanya menjadi pemilik warung bakso sukses, tapi juga mentor bagi perempuan-perempuan lain yang ingin berwirausaha. Ia sering diundang sebagai pembicara seminar UMKM, bahkan mulai merintis komunitas perempuan kuat berkarya, membantu ibu-ibu rumah tangga mengembangkan potensi mereka. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitasnya, Nabila tak pernah lupa berdoa. Ia bersyukur, bukan hanya karena bisnisnya maju, tapi karena ia pernah jatuh sedalam itu dan bangkit setinggi ini. Di balik semangkuk bakso yang hangat, ia menyimpan pelajaran hidup, bahwa kehancuran bukan akhir, tapi bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Pagi itu berbeda. Di ruang tamu rumahnya yang kini telah direnovasi menjadi hunian nyaman 2 lantai, Nabila duduk mengenakan batik modern berwarna biru navy. Wajahnya dirias ringan, rambutnya ditata sederhana namun elegan. Sebuah undangan kehormatan tergeletak di pangkuannya. Ia diundang sebagai narasumber utama dalam acara Inspirasi Wanita Nusantara, sebuah forum nasional yang dihadiri ratusan perempuan pengusaha dari seluruh Indonesia. Acara itu akan diselenggarakan di Balai Kota, dengan wali kota sebagai pembuka. Nama Nabila tertera di poster dan undangan resmi. Ia bukan lagi hanya pemilik warung bakso. Ia adalah simbol kebangkitan perempuan yang pernah disakiti dan diremehkan, namun berhasil menapak naik dengan keteguhan hati. Sebelum berangkat, Bu Murni memeluknya erat. "Dulu ibu hanya ingin kamu sembuh, Nak. Tapi ternyata kamu jadi lebih dari itu. Kamu menyembuhkan diri sendiri dan menguatkan banyak orang." Nabila tersenyum. Semua ini karena doa ibu. Di atas panggung besar, Nabila berdiri di hadapan para peserta dengan mikrofon di tangan. Kamera televisi lokal menyorotnya, para jurnalis menyiapkan catatan. Ia tidak gugup. Suaranya tenang, wajahnya bersinar penuh percaya diri. "Saya bukan siapa-siapa," ucap Nabila membuka pidatonya. "Saya hanya seorang perempuan yang pernah dihina karena jualan bakso. Tapi dari tempat sederhana itulah, saya belajar harga diri. Belajar bahwa kesuksesan tidak diukur dari merek baju, tapi dari seberapa besar kita bertahan ketika dunia menjatuhkan." Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta bahkan tampak terharu. "Pernah saya dikatakan tak pantas, terlalu biasa. Pernah saya ditinggalkan karena tak cukup menawan. Tapi ternyata, yang biasa bisa menjadi luar biasa, jika ia terus bekerja dengan niat baik." Pidatonya selesai dengan standing ovation. Seusai acara, banyak peserta antre untuk berfoto dengannya, meminta tanda tangan, bahkan mengajukan kerjasama. Di tengah keramaian, seorang pria berdiri diam di dekat pintu masuk. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih, dan pakaian yang ia kenakan lusuh.
Tak banyak yang memperhatikannya, tapi mata Nabila langsung mengenalnya, Reza. Beberapa menit kemudian, Nabila menghampirinya. "Masih ingat aku, Mas Reza?" sapa Nabila lembut. Reza menunduk. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma pengen lihat kamu berdiri di atas panggung itu. Dulu aku yang berdiri lebih tinggi darimu. Tapi sekarang, kamu terbang jauh dan aku bahkan tak bisa berjalan lurus lagi. Aku hanya berdiri di tempat yang aku perjuangkan sendiri, Mas. Bukan untuk pamer, tapi karena aku tak mau dihina selamanya." Reza menatap Nabila dengan mata sembab. "Fanya meninggalkanku waktu aku kehilangan semuanya. Dan setiap malam, aku selalu ingat wajah kamu waktu aku minta cerai. Kamu nggak marah, tapi aku tahu kamu hancur." Nabila menarik napas dalam. "Aku bukan perempuan yang sempurna, Mas. Tapi aku tahu caranya bertahan. Dan kini, aku bahagia. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku berdamai dengan semua luka." "Kalau waktu bisa diulang..." Reza tak melanjutkan kalimatnya. "Waktu tidak bisa diulang," potong Nabila dengan lembut. "Tapi kita bisa belajar darinya." Reza mengangguk. Ia tahu, kesempatan itu telah ia buang dengan tangannya sendiri. Kini, ia hanya bisa berdiri di luar kehidupan Nabila, menyaksikannya bersinar dari kejauhan, seperti seseorang yang menatap cahaya dari balik jendela yang tak bisa lagi ia ketuk. Malam harinya Nabila pulang ke rumah. Ia melepas batiknya, membersihkan riasan, dan duduk di ruang makan bersama ibunya. Di meja, sepiring bakso hangat telah menunggunya. "Enggak akan pernah aku sangka, dari semangkuk bakso, hidupku berubah," ucap Nabila sambil tersenyum. Bu Murni tertawa kecil. "Karena kamu tidak hanya jualan bakso, kamu membumbuinya dengan harapan dan keteguhan hati." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nabila tidur dengan tenang. Tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia tahu hidupnya tak akan selalu mudah, tapi ia juga tahu dirinya sudah cukup kuat untuk melewati apapun. Karena ia telah menjadikan luka sebagai guru, kesabaran sebagai sahabat, dan semangkuk bakso sebagai awal dari sebuah takdir yang luar biasa. Kehidupan Nabila kini bak roda emas yang berputar cepat ke atas. 3 cabang baru telah dibuka dalam waktu 2 tahun terakhir. Ia mulai bekerja sama dengan perusahaan pengemasan makanan untuk memproduksi bakso beku dengan label Bakso Nabila Home Edition. Produknya masuk ke supermarket lokal dan diminati banyak ibu rumah tangga dan pekerja kantoran. Namun, sebagaimana hidup, ujian tidak pernah benar-benar usai. Saat Nabila merasa telah berada di titik yang lebih tenang, sebuah godaan baru muncul. Bukan dari mantan suami, melainkan dari kesuksesan itu sendiri. Pagi itu, Nabila menerima undangan dari sebuah grup investor kuliner ternama yang ingin menjalin kerja sama nasional. Mereka menawarkan jaringan distribusi luas, akses ke retail besar, bahkan kemungkinan membuka gerai Bakso Nabila Express di bandara dan rest area. Di atas kertas, semua terlihat menggiurkan. Keuntungan berkali lipat, merek makin besar, reputasi makin kokoh. Tapi Nabila ragu. Ia tahu bahwa menerima investor besar berarti menyerahkan sebagian kendali. Ia tak ingin rasa, dan filosofi warungnya dikorbankan demi kuantitas. Dalam rapat presentasi, seorang pria bernama Arvino tampil sebagai juru bicara grup investor. Ia masih muda, karismatik, dan sangat cerdas. Ia memaparkan strategi bisnis dengan detail yang memukau. Tapi lebih dari itu, sikap Arvino terhadap Nabila mulai menimbulkan bisik-bisik di antara tim Nabila sendiri. Mas Arvino itu sering banget cari kesempatan ngobrol sendiri sama Bu Nabila ya. Gumam Rini, asisten lama Nabila. Nabila awalnya menganggap itu hal biasa. Tapi saat Arvino mulai mengirim pesan-pesan personal, memberi bunga ke kantor, dan bahkan pernah berkata, "Saya lebih tertarik pada pemilik usahanya daripada bisnisnya." Nabila mulai menjaga jarak. Pada suatu malam, setelah pertemuan bisnis yang berakhir larut, Arvino mengajak Nabila makan malam di sebuah restoran privat. Nabila awalnya menolak, namun Arvino bersikeras bahwa ini bagian dari evaluasi kerjasama. Di tengah suasana tenang, dengan cahaya lilin dan hidangan mewah di hadapan mereka, Arvino menatap Nabila lekat-lekat. "Kamu tahu nggak, Bill? Aku sudah bertemu banyak perempuan hebat, tapi kamu berbeda. Kamu nggak cuma cerdas, kamu juga kuat. Dan jujur, aku tertarik."
ucapnya sambil meneguk wine. Nabila hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas pujiannya. Tapi aku datang ke sini sebagai mitra bisnis, bukan sebagai wanita yang ingin dicintai atau diperebutkan. Arvino mengangkat alis. Kamu trauma karena masa lalu? Nabila mengangguk pelan. Trauma mengajariku untuk tidak mengulang luka. Arvino terdiam. Ia tidak terbiasa ditolak. Tapi Nabila menatapnya dengan tegas, lalu berdiri. Kalau kamu benar-benar menghargai aku sebagai mitra, maka jaga batas itu. Malam itu, Nabila pulang ke rumah dengan pikiran berat. Ia tahu, dunia bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga tentang integritas. Dan ia telah belajar bahwa godaan paling berbahaya bukanlah kekurangan, melainkan kelebihan, saat semua hal tampak mungkin. Dan satu keputusan keliru bisa menghancurkan segalanya. Di sisi lain, mantan suaminya, Reza, makin terpuruk. Ia kini bekerja serabutan, tidur berpindah-pindah dari musala ke pos ronda. Orang-orang mulai lupa padanya, kecuali beberapa tetangga lama yang masih iba dan memberinya makanan sisa. Suatu sore, Reza duduk di pinggir jalan melihat pamflet besar bertuliskan Seminar Nasional UMKM bersama Nabila, pendiri Bakso Nabila. Ia menatap wajah mantan istrinya yang tersenyum di pamflet itu, lalu memeluk lututnya sambil menunduk. Dulu aku bisa jadi pendamping perempuan sehebat itu, tapi aku sendiri malah jadi pecundang, gumamnya lirih. Beberapa minggu setelah penolakan Arvino, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu cabang warung Nabila mengalami kebakaran kecil akibat korsleting listrik. Meski tak menimbulkan korban, kerugian cukup besar. Peralatan rusak, stok bahan makanan habis terbakar, dan warung harus tutup sementara. Para pesaing mulai mencibir di media sosial, menyebut kesuksesan Nabila hanya karena keberuntungan sesaat. Namun Nabila tidak gentar. Ia langsung turun tangan, memperbaiki kerusakan bersama tim. Ia tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak memperkarakan pemasang instalasi lama. Yang ia pikirkan hanya satu, bangkit lebih cepat dari kejatuhan. Dalam waktu 2 minggu, cabang tersebut dibuka kembali, dengan konsep baru yang lebih aman dan nyaman. Dan anehnya, kejadian itu justru membuat pelanggan makin simpati. Banyak yang datang untuk mendukung, bahkan memberi donasi kecil-kecilan agar Bakso Nabila tetap berdiri. Dari semua ujian itu Nabila belajar satu hal penting. Kesuksesan bukanlah puncak, tapi kemampuan untuk tetap berdiri saat guncangan datang. Ia menolak tawaran kerjasama dari investor besar. Ia memilih untuk tetap tumbuh perlahan, tapi dengan nilai yang ia junjung sendiri, ketulusan, kejujuran, dan kesederhanaan. Kalau usahaku harus maju dengan cara yang salah, ujarnya suatu hari, maka lebih baik aku berjalan pelan, tapi tetap bisa tidur nyenyak setiap malam. Dan itu menjadi prinsip yang ia pegang hingga kini. Usaha yang terus berkembang, jaringan warung bakso yang makin dikenal luas, hingga seminar-seminar yang sukses membuat Nabila menjadi salah satu tokoh perempuan inspiratif di kota tempat ia tinggal. Namun di balik semua pencapaian itu, satu ruang di hatinya masih tetap kosong, cinta. Setelah pengkhianatan Reza, Nabila tak pernah benar-benar membuka hati lagi. Ada luka yang begitu dalam, dan meski sudah sembuh, ia memilih berhati-hati. Hidupnya sudah cukup penuh dengan tanggung jawab, tim kerja, komunitas, dan keluarganya. Tapi seperti yang sering dikatakan Bu Murni, takdir yang baik biasanya datang tanpa diundang. Dan benar saja, takdir itu datang dalam wujud yang tak terduga. Farhan, seorang pengusaha muda yang membangun usaha logistik makanan dan pengiriman bahan baku untuk UMKM. Ia pertama kali bertemu Nabila dalam acara diskusi panel UMKM, di mana mereka sama-sama menjadi pembicara. Farhan bukan tipikal pria yang banyak bicara atau mencoba menarik perhatian. Ia kalem, rendah hati, dan punya cara pandang yang dalam terhadap kehidupan. Ia tidak pernah memuji Nabila berlebihan, tapi selalu menghormati setiap pemikirannya. Setelah pertemuan itu, Farhan mulai beberapa kali menghubungi Nabila untuk berdiskusi soal sistem distribusi bahan baku agar UMKM kuliner lebih efisien. Percakapan mereka berawal dari bisnis, lalu mengalir ke banyak hal lain, buku, kehidupan, bahkan luka masa lalu. Suatu hari mereka duduk di sebuah kedai kopi setelah menghadiri forum bisnis. Farhan menatap Nabila sejenak sebelum bertanya, "Kamu masih percaya cinta?" Nabila tersenyum. "Aku percaya. Cinta yang datang tanpa paksaan.
yang nggak harus membuat kita jadi orang lain. Tapi, untuk menjalaninya lagi aku belum tahu. Farhan tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan. Kalau suatu saat kamu siap, aku ingin jadi seseorang yang nggak akan berdiri di depanmu untuk memimpin atau di belakangmu untuk mendorong. Tapi di sampingmu untuk berjalan bersama. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lembut jantung Nabila. Ia diam, tak menjawab, namun matanya mulai hangat. Beberapa bulan berjalan. Hubungan mereka tetap dalam batas wajar, profesional namun perlahan tumbuh menjadi akrab. Farhan tak pernah terburu-buru. Ia tahu luka tidak bisa dipaksa sembuh, dan kepercayaan tak bisa dibeli dengan kata-kata. Bu Murni, yang melihat kedekatan mereka, pernah berkata, "Ibu lihat dia bukan datang untuk mengambil, tapi memberi. Dia datang bukan karena kamu hebat, tapi karena dia melihat kamu sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai sosok sukses." Sementara itu, di sisi lain kota, Reza kini bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warung makan kecil. Ia jarang bicara, lebih sering tertunduk, dan hidupnya dipenuhi penyesalan. Ia pernah memiliki segalanya, istri yang tulus, rumah yang hangat, dan masa depan yang menjanjikan. Namun ia mengorbankannya demi kesombongan dan keinginan sesaat. Suatu malam, ia membaca berita dari ponsel pinjaman tentang pembukaan cabang ke-10 Bakso Nabila di luar kota. Dalam foto itu, Nabila terlihat bahagia, berdiri di samping sosok pria bernama Farhan. Wajah mereka tak menunjukkan kemesraan berlebihan, tapi Reza bisa melihat kehangatan yang dulu tak pernah ia berikan. Reza menutup ponsel itu dan menarik napas panjang. Ia akhirnya sadar, bukan kemiskinan yang menyakitkan, tapi kehilangan orang yang pernah mengasihi tanpa syarat. Beberapa waktu kemudian, Farhan mengajak Nabila mengunjungi panti asuhan yang sering mereka bantu. Di sana, anak-anak menyambut dengan gembira. Salah satu anak kecil menarik tangan Nabila dan bertanya polos, "Kak Farhan ini suaminya kakak, ya?" Nabila tertawa pelan. Belum. Farhan hanya tersenyum dan menatap Nabila lembut. "Tapi aku mau jadi orang yang bisa dijawab iya olehmu suatu hari nanti." Nabila menatapnya dalam diam. Hatinya berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ada rasa yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Bukan karena keinginan untuk menggantikan masa lalu, tapi karena rasa nyaman yang datang tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, Nabila membuka hatinya. Bukan karena butuh diselamatkan, tapi karena ia sadar, dirinya pantas untuk dicintai, dengan cara yang benar. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Nabila semakin mapan. Cabang ke-12, Bakso Nabila, telah resmi dibuka di kota tetangga, menandakan pertumbuhan pesat bisnis yang dulu hanya berawal dari gerobak tua di depan rumah orang tuanya. Masyarakat mengenalnya bukan sekadar sebagai pemilik usaha sukses, tapi juga sebagai simbol ketangguhan, kesabaran, dan keberanian perempuan untuk bangkit dari keterpurukan. Namun meski berada di puncak keberhasilan, Nabila tidak berubah. Ia masih tinggal di rumah yang sama bersama Bu Murni, meski rumah itu kini telah direnovasi menjadi lebih luas dan nyaman. Ia masih menyapa pelanggan satu persatu saat mengunjungi warungnya, mencicipi kuah sendiri setiap pagi, dan membaur dengan karyawannya saat mengecek stok dapur. Ia juga masih menjawab sendiri pesan-pesan dari pelanggannya yang mengucapkan terima kasih, atau sekadar memberi testimoni soal rasa baksonya. Nabila tidak membiarkan kesuksesan mengubah jiwanya, dan di sela semua aktivitas itu, hubungan Nabila dan Farhan perlahan menguat. Mereka belum berstatus pasangan resmi, tapi semua orang di sekitar mereka tahu arah hubungan itu. Farhan tidak pernah menekan Nabila untuk segera menikah. Ia menunggu, sabar, dan selalu hadir di saat dibutuhkan, tanpa membuat Nabila merasa dikekang atau digantung. Suatu sore di warung pusat, Farhan datang membawa hadiah kecil. Sebuah buku catatan kulit berwarna coklat tua dengan embos nama Nabila di sudut kanan bawah. "Untuk mencatat mimpi-mimpimu yang baru," katanya saat menyerahkannya. Nabila tersenyum, membuka halaman pertamanya. Di sana tertulis tangan Farhan, "Bahagia bukan berarti lupa masa lalu, tapi mampu menatap masa depan dengan hati yang sudah pulih." Nabila menatap Farhan. "Kamu tahu, Mas, dulu aku pernah berpikir satu-satunya cara agar lega adalah dengan melihat orang yang menyakitiku menderita.
Tapi ternyata tidak begitu. Farhan mengangguk. Karena balas dendam terbaik adalah kamu yang bisa tersenyum tanpa mereka harus kalah. Beberapa hari kemudian, Nabila mendapat kabar bahwa Reza kini tinggal di rumah singgah milik yayasan sosial. Ia kehilangan pekerjaan setelah warung tempatnya mencuci piring bangkrut. Beberapa kali ia mengajukan lamaran kerja, tapi latar belakang masa lalunya membuat perusahaan ragu. Nabila tidak tertawa, tidak senang. Hatinya justru terasa hampa. Ia tahu betul perasaan ditinggalkan, dijatuhkan, dan merasa tak berharga. Ia pernah di titik itu. Dan karena itulah, Nabila diam-diam mengirim bantuan makanan dan dana ke rumah singgah tempat Reza tinggal, tanpa menyebutkan namanya. Ia tidak melakukan itu untuk menunjukkan superioritas. Ia hanya tak ingin hatinya mengeras karena dendam. Pada malam ulang tahun ibunya yang ke-60, Nabila mengadakan acara sederhana di rumahnya. Karyawan dekat, anak-anak dari panti asuhan, dan beberapa tokoh UMKM datang memberikan ucapan selamat. Di antara mereka, Farhan berdiri dengan senyum yang tak pernah memudar. Usai acara, Farhan menghampiri Nabila yang sedang berdiri sendiri di balkon. "Aku pernah ingin membuatmu bahagia," ucapnya. Nabila menoleh, menatapnya. "Tapi ternyata kamu sudah bahagia dengan caramu sendiri. Dan aku cuma ingin jadi bagian kecil dari bahagiamu itu." Nabila tersenyum, kali ini lebih tenang, lebih yakin. Ia menggenggam tangan Farhan dan menjawab pelan, "Kamu bukan bagian kecil, tapi kamu datang di saat aku tak lagi mencari siapapun. Dan justru itu yang membuat kehadiranmu paling berarti." Dan di malam yang hangat itu, dua hati yang tak saling menuntut, menyatu bukan karena kekosongan, tapi karena ketulusan. Hari-hari berikutnya, Nabila menjalani hidup dengan ritme baru. Ia mengembangkan program pelatihan wirausaha gratis untuk para janda dan perempuan yang ditinggal pasangannya. Ia menggandeng banyak UMKM lokal, membentuk ekosistem baru yang kuat dan saling bantu. Ia tidak pernah mencari cara untuk menjatuhkan Reza atau membalas hinaan Fanya yang kini entah di mana. Karena baginya, yang paling memuaskan bukanlah menyaksikan orang lain gagal, tapi tetap mampu tersenyum dan rendah hati di puncak keberhasilan. Di salah satu seminar nasional, seorang peserta bertanya kepadanya, "Apa yang membuat Mbak Nabila bisa memaafkan semua orang yang pernah menyakiti dan menghina?" Nabila menjawab dengan mantap, "Karena aku tak ingin mengikat diriku selamanya pada orang yang tidak menghargai aku. Membenci mereka artinya membiarkan mereka tetap tinggal dalam hidupku. Tapi ketika aku memaafkan, aku benar-benar bebas." Dan pada akhirnya Nabila tahu, hidupnya tak harus sempurna, asal hatinya tenang. Ia telah memilih jalannya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang, yang tak pernah menjatuhkan siapapun untuk bisa berdiri tegak. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang luka, bangkit dengan penuh perjuangan, dan melewati berbagai ujian, Nabila akhirnya melangkah ke pelaminan. Bukan dengan kilau gaun berlabel mewah atau pesta megah yang mendebarkan kota, tapi dengan acara yang hangat, bersahaja, dan penuh makna. Ia menikah dengan Farhan, pria yang hadir bukan untuk menebus masa lalu, tapi menjadi teman sejati untuk masa depan. Pernikahan mereka diadakan di halaman belakang rumah Nabila, di tempat yang dulu menjadi saksi ia mendorong gerobak bakso hari demi hari, di tengah terik dan hujan. Kini, halaman itu berubah. Tenda putih berdiri kokoh, dihiasi bunga-bunga segar berwarna putih dan hijau. Meja kayu panjang dengan taplak sederhana tersusun rapi. Para tamu, yang kebanyakan adalah rekan-rekan bisnis UMKM, karyawan warung baksonya, warga sekitar, dan anak-anak dari panti asuhan, berkumpul dengan senyum tulus. Di altar kecil berhiaskan kain renda dan lampu gantung dari rotan, Nabila berdiri anggun dalam balutan kebaya sederhana berwarna gading. Wajahnya bersinar bukan karena riasan tebal, tapi karena kedamaian yang memancar dari dalam hati. Farhan mengenakan batik berwarna coklat tua, berdiri di sampingnya dengan mata yang menatap lembut penuh kekaguman. Dalam sambutan singkat sebelum akad, ia berkata, "Aku tak datang ke hidupmu untuk menyelamatkanmu dari masa lalu, tapi untuk berjalan bersamamu menjemput masa depan. Aku tahu kamu tak sempurna, dan aku pun tidak. Tapi bersama, kita bisa saling melengkapi dengan cara yang sederhana, saling menghormati." Air mata mengalir di pipi Bu Murni saat menyaksikan akad itu.
Ia menggenggam tangan Nabila erat setelah prosesi selesai. Kamu sudah melewati semuanya, nak. Kini saatnya kamu berbahagia. Bukan karena pelarian, tapi karena pilihan. Di meja tamu, para undangan menikmati hidangan khas yang disajikan. Seporsi bakso Nabila spesial, lengkap dengan sambal, pangsit goreng, dan kerupuk. Semua tertawa saat tahu bahwa mempelai sendiri ikut menyusun menu. Karena hidupku dimulai dari semangkuk bakso, kata Nabila sambil tersenyum. Acara berlangsung dengan hangat, penuh pelukan dan doa. Tidak ada gemerlap artis, tidak ada mobil pengantin mewah. Tapi yang ada justru jauh lebih mahal. Rasa syukur, ketulusan, dan harapan yang nyata. Di antara tamu yang hadir, tanpa disadari Nabila, ada seseorang berdiri jauh di sudut jalan, menatap dari kejauhan. Reza. Ia datang diam-diam, tanpa undangan. Hanya ingin melihat dari jauh bagaimana perempuan yang pernah ia tinggalkan, kini berdiri dengan megahnya. Bukan karena harta, tapi karena cinta dan kerja keras. Matanya basah. Ia tidak mendekat. Tidak ingin merusak hari bahagia itu. Maaf, Bill. Aku yang dulu bukan teman seperjalananmu, gumamnya pelan, lalu berbalik meninggalkan keramaian. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Nabila dan Farhan duduk berdua di teras rumah. Langit malam bertabur bintang, angin berembus pelan. Di hadapan mereka, segelas teh hangat dan kue kecil sisa pesta. Kamu bahagia? Tanya Farhan. Nabila tersenyum, menatap langit. Aku lebih dari bahagia, aku merasa utuh. Farhan menggenggam tangan Nabila. Besok kita mungkin akan kembali disibukkan dengan kerja, target penjualan, dan semua rutinitas. Tapi janji aku satu. Kita akan tetap saling mengingatkan, bukan saling menuntut. Nabila mengangguk. Dan aku janji, aku tidak akan pernah membiarkan luka lama mengganggu cinta yang sedang tumbuh. Malam itu tak ada pelukan dramatis, tak ada adegan romansa seperti di film-film. Tapi ada dua orang dewasa yang saling mengerti, saling menghormati, dan saling mendukung untuk terus berjalan bersama. Dan itulah cinta yang sebenar-benarnya. 3 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan Nabila dan Farhan. Hidup mereka berjalan dalam irama yang tenang namun penuh makna. Rumah sederhana yang dulu menjadi tempat Nabila membangun hidupnya kembali, kini dipenuhi tawa, aroma masakan hangat, dan suara kecil seorang bayi yang baru belajar mengucap kata. Ya, Nabila kini menjadi seorang ibu. Putri kecil mereka, Alia, adalah buah hati yang lahir dari cinta yang tumbuh perlahan namun kuat. Sejak kelahirannya, Alia seolah menjadi pengikat dua jiwa yang pernah sama-sama terluka, namun memilih saling menyembuhkan. Di sela kesibukan mengelola jaringan bakso Nabila, yang telah merambah ke 6 kota besar dan mulai memasuki pasar luar negeri, Nabila tetap mengatur waktu untuk keluarga. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang hanya mengejar pencapaian, tapi lupa merawat rumah tangga. Farhan pun tetap menjadi suami yang tak berubah, suportif, tenang, dan selalu hadir di saat dibutuhkan. Kehidupan mereka tidak sempurna. Ada hari-hari melelahkan, perbedaan pendapat, bahkan kegagalan dalam ekspansi bisnis yang sesekali terjadi. Tapi semuanya bisa dihadapi karena mereka menjalaninya sebagai tim. Suatu hari, Nabila diundang oleh universitas tempat ia dulu pernah mendaftar dan ditolak untuk menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan nasional. Ia berjalan di koridor kampus itu dengan perasaan yang tak bisa ia lukiskan. Dulu, tempat ini terasa begitu tinggi, begitu sulit dijangkau. Tapi kini, ia datang bukan untuk meminta kesempatan, melainkan untuk memberi inspirasi. Di hadapan ratusan mahasiswa, ia berkata, "Saya pernah gagal di sini. Tapi kegagalan itu bukan akhir. Justru ia menjadi pintu yang mengarahkan saya pada takdir yang jauh lebih baik. Jangan pernah merasa kalah hanya karena jalanmu tak seperti orang lain. Kadang, jalan memutar justru membawamu ke pemandangan yang lebih indah." Tepuk tangan panjang mengiringi akhir pidatonya. Di tempat lain, Reza masih bertahan hidup dari upah kerja kasar. Ia tak lagi berpikir untuk mencari kemewahan. Bahkan untuk menyusun ulang hidupnya pun rasanya terlambat. Ia sesekali melihat berita tentang Nabila di televisi atau media sosial, kini tampil sebagai tokoh inspiratif nasional, dengan label usaha yang telah go internasional. Namun berbeda dari dulu,
Tak ada lagi rasa iri di hatinya. Yang tersisa hanya penyesalan dan pengakuan bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan-pilihan buruk yang dulu ia buat. Pada suatu malam, di teras rumah singgah tempatnya tinggal, ia menulis surat sederhana di selembar kertas. Terima kasih Nabila, karena pernah menjadi cahaya dalam hidupku meski aku menolaknya. Kini aku hanya berharap kamu tetap menjadi terang bagi orang lain. Aku tak layak meminta maaf secara langsung, tapi doaku semoga kamu selalu bahagia. Ia tidak pernah mengirim surat itu, tapi entah bagaimana, Nabila tahu, melalui rasa, bahwa semua telah selesai. Tidak perlu lagi dendam, tidak perlu lagi luka, karena hidup telah membawanya terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Sore itu, Nabila duduk di taman rumah bersama Alia di pangkuannya. Farhan menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Alia tadi belajar panggil bunda, kata Farhan sambil terkekeh. Nabila tertawa kecil, mencium pipi putrinya. Aku nggak butuh dunia tahu aku hebat. Cukup satu suara kecil yang memanggilku bunda setiap pagi. Itu lebih dari cukup. Langit senja mulai merona. Angin mengayun pelan pohon-pohon kecil yang mereka tanam bersama di pekarangan rumah. Semuanya terasa damai. Dan di hati Nabila, ia tahu ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kehidupan baru. Bukan sebagai perempuan yang pernah dikhianati. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai perempuan utuh yang memilih untuk tidak membalas dengan luka, tapi menyembuhkan dengan cinta dan kerja keras. Cerita ini mengajarkan kita bahwa luka masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan saat dunia meremehkan, menghina, dan meninggalkan kita, masih ada jalan untuk bangkit dengan cara yang elegan. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa kita bisa bahagia, berdiri tegak dan tetap rendah hati. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.